selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, aku Christine dari Divisi RLC Himapa. Di sini akan menjelaskan tentang adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian. Oke, di sini aku memakai acuan buku milik Yeso edisi 12. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang jurnal penyesuaian, yang pertama perlu kita ketahui adalah perbedaan antara accrual basis dengan cash basis. Jadi yang pertama itu ada accrual basis. Accrual basis adalah suatu prinsip yang mensyaratkan bahwasannya pendapatan dan beban haruslah dilaporkan atau dicatat oleh perusahaan pada saat terjadinya. Nah, maksudnya gimana? Jadi ketika suatu perusahaan telah memberikan jasa atau telah menjual barang kepada customer, tapi kasnya belum diterima, maka pendapatan itu harus dicatat oleh perusahaan. Begitu juga dengan beban. Misal, suatu perusahaan telah mempekerjakan orang dan telah memasuki bulan akhir untuk gajian, tapi gajinya belum dibayar, maka beban tersebut harus dicatat dengan beban gaji di debit dan utang gaji di kredit. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang cara posting ke jurnal. Sedangkan cash basis adalah suatu prinsip di mana pendapatan dan beban dicatat oleh perusahaan ketika diterima. Misal, suatu perusahaan menjual barang tetapi customer tidak membayar hingga beberapa bulan, maka itu tidak akan dicatat oleh perusahaan. Nah, prinsip cash basis ini tidak berlaku pada perusahaan yang modern seperti sekarang ini. Mungkin bisa diberlakukan pada small service business. Jadi, di antara kedua prinsip ini yang kita pakai dalam pembelajaran akuntansi adalah prinsip basis akrual atau akrual basis. Nah, selanjutnya ada yang namanya proses penyesuaian. Jadi dalam melakukan proses penyesuaian dibutuhkan beberapa akun. Ketika kita sudah membuat neraca saldo belum disesuaikan, maka perlu dilakukan proses penyesuaian. Nah, mengapa kita perlu melakukan jurnal penyesuaian? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, beberapa peristiwa tidak dicatat setiap hari karena tidak efisien untuk dilakukan. Contohnya adalah penggunaan persediaan dan perolehan upah dengan karyawan. Terus yang kedua, beberapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi karena biaya berakhir dengan berlalunya waktu dan bukan sebagai akibat dari transaksi harian yang berulang. Contohnya adalah biaya yang terkait dengan penggunaan bangunan, peralatan, sewa, dan asuransi. Dan yang terakhir alasannya yaitu karena beberapa item mungkin tidak direkam. Contohnya adalah tagihan layanan utilitas yang tidak akan diterima sampai periode akuntansi berikutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses penyesuaian, dan jurnal penyesuaian itu pasti melibatkan satu akun dari laba rugi dan satu akun dari neraca. Jadi, pasti berpasangan antara akun laba rugi maupun akun neraca. Nah, ada jenis-jenis akun yang dibutuhkan dalam penyesuaian. Yang pertama itu adalah prepaid expense atau beban dibayar di muka. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah sudah dibayar uangnya tapi belum dinikmati jasanya. Contohnya itu adalah sewa dibayar di muka. Contoh dari sewa dibayar di muka, misalnya kita ingin menyewa sebuah kosan selama 3 bulan. Nah, kita bayarnya itu di awal bulan, itu namanya sewa dibayar di muka. Terus ada yang kedua yaitu asuransi dibayar di muka. Contohnya itu kita mau bayar asuransi 1 tahun, jadi bayarnya sekarang, namun manfaatnya untuk 1 tahun. Itu juga contoh dari asuransi dibayar di muka. Terus yang ketiga itu adalah iklan dibayar di muka. Contohnya, misal kita mau bayar iklan Facebook, semisal untuk 6 bulan bayarnya sekarang. Nah, itu termasuk iklan dibayar di muka, karena berlaku manfaatnya bukan hanya pada bulan berjalan, tetapi juga pada bulan-bulan setelahnya. Dan itu juga dibayar sekaligus di depan. Begitu juga dengan perlengkapan.
dan kita nanti akan elaborasi jurnalnya. Lalu yang kedua, akun yang kedua yaitu unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Maksudnya adalah sudah terima uangnya tapi belum memberikan jasa. Contohnya itu pendapatan diterima di muka. Ini merupakan kebalikan dari prepaid expense. Jadi misalnya yang tadi itu dari sisi orang yang ngekos, sedangkan pendapatan diterima di muka ini dari sisi bapak atau ibu kos yang akan menerima uang sewa dari orang yang mau ngekos gitu. Nah, di sini ada contoh soal dari prepaid expense. Soalnya adalah Ahmad menyewa sebuah kamar kos pada Bapak Ali di Gubeng Airlangga. Sebelum menempati kamar kos, Bapak Ali mengharuskan semua anak kos membayar uang kos selama 3 bulan ke depan. Harga kos per bulan itu 500.000. Ahmad membayar uang kos yang diminta dan mulai menempati kamar kosnya pada tanggal 1 Desember 2020. Nah, pertanyaannya adalah buatlah jurnal penyesuaian untuk Ahmad pada 31 Desember 2020, 31 Januari 2021, dan 28 Februari 2021. Nah, jawabannya adalah yang pertama kali perlu kita ketahui adalah biasanya jurnal penyesuaian itu dilakukan setiap akhir bulan. Nah, karena Ahmad itu melakukan sewanya selama 3 bulan, maka Ahmad perlu melakukan jurnal penyesuaian selama akhir bulan ketiga bulan tersebut, yaitu 31 Desember 2020, 31 Januari 2021, dan 28 Februari 2021. Dan tiap bulannya itu formatnya adalah beban sewa berada di di debit, sedangkan sewa dibayar muka itu di kredit, dengan biayanya itu 500. Dan untuk jurnal penyesuaian bulan berikutnya itu tetap sama dengan bulan 31 Desember 2020. Lanjut, di sini ada soal dari akun unearned revenue. Soalnya itu sama dengan soal prepaid expense, tapi pertanyaannya itu untuk Bapak Ali, di mana ini akan dianggap sebagai pendapatan untuk Bapak Ali. Nah, jawabannya itu adalah posisi debitnya itu pendapatan sewa diterima di muka, dan untuk posisi kreditnya pendapatan sewa. Nah, untuk biaya dari pendapatan sewa diterima di muka itu 500 dan pendapatan sewanya 500. Untuk bulan berikutnya juga sama dengan jurnal penyesuaian 31 Desember 2020. Lanjut, akun ketiga yaitu accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Nah, maksudnya adalah sudah dinikmati jasanya tapi belum dibayarkan uangnya. Contohnya itu adalah utang gaji, utang sewa, dan utang bunga. Contoh dari utang gaji, misal sebuah perusahaan itu telah mempekerjakan karyawan dan sudah memasuki akhir bulan untuk gajian tapi gajinya belum dibayar. Nah, itu termasuk dari beban yang masih harus dibayar. Lanjut, ada accurate revenue atau pendapatan yang masih harus diterima. Maksudnya adalah sudah diberikan jasanya tapi belum diterima uangnya. Contohnya itu piutang usaha. Maksudnya piutang usaha itu adalah orang yang berutang kepada kita. Itu kata simpelnya. Nah, di sini ada contoh soal dari accurate expense. Pertanyaannya, Aziza menyewa sebuah kamar kos pada Bu Mara di Karang Menjengan. Selaku ibu kos, Bu Mara membolehkan semua anak kos membayar uang kos di akhir masa setiap bulannya. Harga sewa kos per bulan itu 600.000. Aziza mulai menempati kamar kosnya pada tanggal 10 November 2020. Nah, pertanyaannya adalah buatlah jurnal penyesuaian untuk Aziza pada akhir bulan 30 November 2020.
Nah, sama yang seperti kayak di awal tadi, bahwa jurnal penyesuaian itu biasanya dilakukan setiap akhir bulan. Nah, karena si Azizanya itu masuk untuk menyewa kosnya itu pada tanggal 10 November, bukan di awal bulan tanggal 1 November, maka kan yang dipakai Aziza untuk ngekos itu hanya 20 hari. Jika dia harga kosannya itu per bulan 600.000 dan satu bulan itu 30 hari, berarti dianggap Aziza itu menyewa satu hari itu 20.000. Nah, karena Aziza mulainya tanggal 10, berarti dia hanya memakai 20 hari. Tinggal dikalikan 20.000 dikali dengan 20 hari. Makanya format dari jurnal penyesuaiannya itu adalah beban sewanya 400 di posisi debit dan utang sewanya 400 di posisi kredit. Seperti itu. Lanjut, ada soal dari accurate revenue. Soalnya hampir sama seperti di accurate expense. Cuman bedanya adalah ini disuruh buat penyesuaian untuk Bumara yang dianggap sebagai pendapatan. Jawabannya itu adalah formatnya piutang usaha sebesar 400.000 di debit dan pendapatan sewa 400.000 di kredit. Selanjutnya ada akun depreciation expense atau beban penyusutan. Maksudnya adalah jenis beban yang didapatkan dari aktiva atau aset tertentu yang mengalami penyusutan. Di sini ada contoh soal dari depreciation expense. Soalnya yaitu perusahaan membeli mobil untuk operasional kantor dengan harga 240 juta. Nah, umur pemakaian mobil diperkirakan hanya 4 tahun. Berapakah penyusutan mobil per bulan dan buatlah jurnal penyesuaiannya. Oke, yang pertama perlu kita ketahui bahwa harga mobilnya itu 240 juta dan umur pemakaiannya hanya 4 tahun. Berarti beban penyusutan dari mobil itu adalah 240 juta dibagi dengan 48 bulan. 48 bulan, maka penyusutannya per bulan adalah 5 juta. Kenapa kita buat dalam bulan? Karena kita mau menentukan jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian itu dihitung setiap akhir bulan. Jadi kita buatnya itu per bulan. Nah, untuk format jurnal penyesuaiannya itu adalah beban penyusutannya sebesar 5 di posisi debit dan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta itu di kredit. Seperti itu. Mungkin segitu saja dari aku untuk penjelasan dari jurnal penyesuaian dan cara memostingnya. Nanti untuk neraca saldo dan laporan keuangannya akan dilanjut oleh teman saya Helmi. Sekian dari saya, terima kasih.